Sebelum saya menjelaskan hasil penelitian saya ingin coba interaksi dengan teman-teman di sini. Kalau ditanya kesan terhadap pembelajaran sejarah di sekolah, apa jawabannya? Kira-kira? Membosankan, ya kan? Tidak menarik. Itu yang sebenarnya mendasari saya sudah lama. Keprihatinan saya itu adalah ada image bahwa pembelajaran sejarah itu tidak menarik, membosankan, hafalan. Dan itu saya sudah saya geluti, dan saya sudah pernah menulis artikel tahun 2013 untuk mencoba memberikan masukan terhadap apa yang terjadi di lapangan, bahwa kayaknya guru-guru sejarah itu seringnya berpikir hanya praktis saja, sesuai dengan tuntutan kurikulum. Tidak berani keluar dari zona aman itu. Sehingga saya pada di artikel tahun 2013 itu bisa menyampaikan bergerak ke tingkat idealis, tidak hanya pragmatis. Ternyata kemudian 10 tahun setelah itu, berbagai bacaan baik dalam dan luar negeri tetap saja image bahwa pelajaran sejarah itu hafalan, membosankan, itu terus terjadi. Maka saya coba untuk mendapatkan data real, saya lakukan di Malang Raya dengan menelusuri 30 skripsi adik-adik mahasiswa kami S1 dari tahun 2001 sampai 2022. Dan hasilnya memang tanda petik baru ada petikan untuk tidak hafalan. Ya. Apa yang dilakukan oleh guru-guru Semalang Raya itu dalam konteks ini adalah dengan memperkenalkan teknologi IT, karena habis pandemi terbiasa dengan teknologi, kemudian dia coba manage kelas itu dengan teknologi. Tapi di dalam latar belakang 30 skripsi itu nampak bahwa semuanya masih cenderung pelajaran hafalan tidak menarik, stagnan. Kemudian saya coba apa sebabnya di dalam metode mereka, kemudian dalam konten mereka. Ternyata salah satu sebabnya adalah di RPP yang disiapkan oleh guru itu memang tidak nampak secara konkret, artinya tertulis eksplisit itu, bagaimana menggerakkan konten sejarah, kontennya itu menjadi menarik dan menantang. Makanya kemudian monggo di latar belakang Mas, saya coba untuk kemudian melakukan studi review itu dengan berbagai kriteria. Pertanyaannya satu, karena kemudian kita berkaitan dengan tuntutan Abad 21, apakah sudah dilaksanakan sebuah pembelajaran yang membuat sejarah itu menantang, berpikir kritis. Nah, maka kemudian saya melakukan studi review, monggo lanjut, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada satupun RPP yang dilampirkan di 30 skripsi itu yang memang kemudian menyebutnya berpikir kritis. Dengan metode apa itu tidak ada. Tersebutkan ada 3 di tahun 20 itu yang PBL namanya. Ada 21 itu adalah sudah project gitu ya. Tapi ternyata ini tidak langsung berhimpit dengan konten sejarah. Karena menurut saya, yang tadi ngajarnya sudah Maya baru 7 itu, keprihatinan saya tentang situasi belajar yang tidak menyenangkan itu salah satunya karena siswa tidak diajak berpikir. Padahal di konten sejarah, itu ada kesempatan untuk mengajak berpikir saja. Sayangnya memang kemudian ini memang ketemu penyebabnya bahwa guru-guru ketika menyajikan materinya itu melupakan definisi ketiga dari sejarah. Ini yang mungkin yang di luar sejarah biar ada pengetahuan. Sejarah itu setidaknya di pengertian 3. Satu sebagai peristiwa yang sekali terjadi di masa lalu. Yang kedua sebagai kisah tentang peristiwa itu. Dan yang ketiga ilmu. Nah, yang disampaikan hanya peristiwa dan kisah. Ilmunya tidak. Makanya ketika masuk konten mestinya ilmu ini dipakai. Tetapi guru-guru jangan sampai ke situ. Jadi dalam otaknya itu dalam hari dia hanya menyampaikan apa yang harus ditarget, yang ditentukan oleh pemerintah. Sehingga ilmunya tidak dilupakan kemudian.
ketika saya kemudian mengaji lebih luas dalam verifikasi isu itu, ternyata metode sejarah yang harusnya dipakai untuk memberikan penjelasan, pencerahan, memahami peristiwa masa lalu, hampir-hampir dilupakan. Sehingga saya kemudian mencoba untuk mencari apa sih indikator berpikir kritis, Mas, langsung saja. Dan apa sih metode sejarah itu? Ternyata kemudian saya temukan ada kesamaan. Bagi teman-teman yang di jurusan sejarah sudah paham bahwa metode sejarah dimulai dari penentuan tema. Peristiwa apa yang mau dikaji. Di berpikir kritis ada membuat pertanyaan. Ini mirip sekali. Sehingga pada langkah-langkah itu, guru bisa memanfaatkan yang selama ini belum pernah terjadi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian dan hadirin, sejarah praktikum. Ada, jadi siswa ketika masih belajar sejarah, gurunya mari kita praktikum. Itu mungkin belum tidak terbayar sekali. Sejarah praktikum. Praktikum apa? Ternyata praktek mempraktekkan metode sejarah itu. Dari penentuan tema sampai ke historiografinya. Jika langkah-langkah itu dilakukan dengan baik, umpamanya tentang pemilihan tema, jadi guru ketika memegang kurikulum, sekarang lagi bahasa maunya hanya tema-tema besar, maka siswa diminta menentukan apa yang paling tertarik untuk dipelajari. Sehingga siswa akan berbeda-beda kemungkinan. Nah di sana bisa masuk kemudian salah satunya memangnya tema yang kontroversi. Apa yang tema yang kontroversi itu? Misalnya masa Hindu-Buddha. Di dalam Malang masih belum selesai. Misalnya toponimi, asal-usul nama kota Malang. Siswa diminta untuk membuktikan bahwa Malang, kalau Bapak Ibu baca di sana, apakah betul dari Malang khusus Malang? Belum tentu. Atau lain, nama Brawijaya, nama kerajaan, nama raja Majapahit. Apakah Brawijaya nama sebuah gelar atau nama sebuah kedudukan? Umpamanya ini yang di luar yang jadwal. Di situ kemudian guru berkewajiban untuk memang menyiapkan berbagai sumber untuk memastikan dia akan melakukan heuristik yang benar. Heuristik itu adalah tahap kedua dalam metode sejarah yang kegiatannya mengumpulkan sumber. Ada 3 tahap di sana, mulai dari eksplorasi, apa saja sumber yang dipakai, bagian artefak maupun non-artefak, foto, dokumen, batu, yang gambar dan sebagainya, kumpulkan semua eksplorasi, baru kemudian nanti akan diidentifikasi apa mana yang primer dan mana yang sekunder, dan akhirnya nanti diklasifikasikan untuk digunakan kalau sumber primernya masuk. Nah itu heuristik. Nah sayangnya guru kan tidak melakukan itu. Ketika cerita tentang Singosari, tentang Malang, ya sudah given. Siswa diminta sebagai orang yang harus menerima kebenaran itu. Padahal bukan itu sejarah. Sehingga mestinya tidak membosankan karena sudah sejak awal sudah menantang. Ketika sudah menggunakan sumber, sudah menemukan sumber, untuk menggunakan ada tahap kedua, namanya verifikasi atau kritik sumber. Nah, siswa harus diminta minimal membandingkan 2 sumber umpamanya. Sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Atau sumber teks dengan sumber lisan. Tapi hampir-hampir ini tidak terjadi di lapangan. Bagaimana cerita tentang ini, sumbernya ini, dan hasil perbandingan dari berbagai sumber. Apalagi sudah kompleksitas. Kalau masa lalu, sumber yang bicara tentang ekonomi, sumber yang bicara politik, yang sosial, yang budaya, itu mesti dikemas menjadi sebuah cerita. Yang nanti, kalau kritik sudah selesai, karena ada kritik fisik, kritik ekstern, dan kritik intern, isinya dari sumber itu. Nah, persoalan ini hampir-hampir tidak tersentuh, Pak, di pembelajaran sejarah. Coba, Bapak Ibu, ingat kembali, ingat kembali, Allah guru labar semacam ini, kan tidak sampai sekarang. Tahap yang ketiga kemudian setelah kritik ini,
Kita melakukan penafsiran, interpretasi. Nah, kalau kita lanjutkan nanti akan ada ketemu sinkronisasi antara berpikir kritis dengan praktek historiografi. Mas, yang gambar double jejet di bagian. Lanjut. Nah, jadi cerita itu memang kemudian lanjut. Terus naik. Nah, ini loh Ibu, ketika sampai tahap akhir, mestinya memang bisa membangun dirinya sendiri. Membangun konstruksi cerita. Tadi Pak Baji sudah ngomong bagaimana seseorang harus berhasil mengkonstruksi. Nah, di sejarah sebenarnya hasil akhir dari belajar sejarah tidak sekedar konteks nilai-nilai demi kepentingan bangsa dan negara, tapi juga perkembangan otak. Bahwa apa yang ada di sekarang itu harus disikapi secara skeptis, bahwa belum tentu benar. Mafatis. Ya, sehingga harus diulang kembali. Kalau Bapak Ibu ikuti, 2 minggu yang lalu, MPR mencabut TAP MPR 33, MPRS 33, yang isinya seolah-olah membatalkan keputusan MPRS bahwa Pak Karno dalam hal ini cabut mandatnya. Karena peristiwa G13 PKI itu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini ada bukti-bukti baru bahwa narasi yang ada di buku teks, baik yang bukan guru maupun siswa itu, terbantahkan adanya bukti baru. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka siswa akan terbiasa mengolah informasi untuk mencari apakah informasi itu benar atau salah dalam konteks peristiwa masa lalu. Nah, ini yang kemudian saya sangat menganjurkan bahwa di follow up dari istimewa itu, mari semua guru sejarah, ini calon adik-adik S2 S1 di sana, coba ajak anak kita untuk mempraktekkan penulisan historiografi itu dengan menguasai metode sejarah yang baik. Nah, pada akhirnya ketika kita ngomong kesimpulan dari apa yang saya teliti, monggo Mas. Akhir kesimpulan. Ini yang jadi bahwa ketika seseorang bisa melakukan historiografi, siswa bisa menulis ceritanya sendiri. Dia bisa membangun cerita tentang Singosari umpamanya. Bahwa Singosari itu didirikan atas hasil kudeta Toskenario. Adik-adik ingin dengar ada kisah bahwa ada legenda 7 kris itu ya, 7 korban kris pusaka itu. Nah, apakah betul ketika ada siswa bisa merekonstruksi ceritanya sendiri, maka diyakini berpikirnya akan berkembang dan sejarah tidak akan lagi membosankan. Karena setiap tahap peristiwa, kalau fase itu ada 5 pokok besar, kemudian fase F ada sekian materi, sekarang diberi kebebasan guru-guru untuk memilih tema. Dengan kebebasan ini, maka diharapkan memang sudah dapat mengurangi image yang bergulir, yang membuat saya prihatin sejak lama, bahwa pelajaran sejarah itu hafalan, tidak menarik, monoton, mudah-mudahan bisa hilang. Asalkan guru kemudian mencoba mempraktekkan, membuat praktek historiografi dalam pembelajaran sejarah itu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi menghimbau dalam hasil kajian saya bahwa mestinya sejarah ada praktikum. Dan praktikum itu adalah betul-betul hasil kemampuan berpikir tahap demi tahap sebagaimana keilmuan sejarah. Itu, terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya masih 1 menit, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.